Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Apa kabar semuanya saudara? Kita masuk kepada bulan yang baru, yaitu bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Kita percaya ada begitu banyak berkat, kebebasan yang Tuhan Yesus berikan melalui korban tubuh darahnya yang dicurahkan di atas kayu salib. Namun sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyiapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa siapapun yang menyaksikan acara ini, mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Nah, ini kita akan membahas sebuah tema di awal bulan ini. Temanya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kekristenan diukur bukan dari seberapa seringnya kita ke gereja. Sebuah kekristenan diukur bukan seberapa banyaknya kita menyembah. Bahkan kekristenan bukan diukur dari seberapa banyaknya kita tahu firman Tuhan. Tapi kekristenan diukur dari seberapa besar kita dapat mengikuti Tuhan dan mengakhiri hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Faktor terpenting dalam mengikuti Tuhan terletak pada sebuah kalimat, takut akan Tuhan. Rasa takut yang positif dapat membuat hidup kita menjadi lebih baik. Sebagai contoh, takut melakukan sesuatu yang melanggar hukum karena takut dipenjara, itu dapat membuat saudara dan saya dalam hidup ini bermasyarakat takut melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Atau misalnya saudara takut masuk neraka. Hal itu juga hal yang baik karena saudara jadinya menjaga hidup, saudara jadinya mengasihi orang lain walaupun mengikuti Yesus bukan karena sekedar takut neraka tapi karena benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Ada juga beberapa takut yang negatif, antara lain takut gagal, terus mendengar berita buruk jadi takut, atau mungkin takut yang terlalu berlebihan menjadi fobia, takut kegelapan, takut binatang, dan takut-takut yang lainnya. Firman Allah mengatakan demikian, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan mau kita mempunyai rasa takut yang benar. Bayangkan apabila orang tidak mempunyai rasa takut, maka mereka akan mulai berani melakukan segala sesuatu, melanggar firman, melakukan berbagai macam dosa tanpa rasa takut. Melakukan sesuatu yang benar adalah baik, namun konsepnya harus benar dulu saudara. Saudara dan saya ke gereja bukan karena sekedar takut api neraka, tapi karena saudara rindu dan mencintai Tuhan Yesus. Saudara dan saya melakukan firman Tuhan bukan karena takut api neraka, tapi karena saudara menemui kebahagiaan, sukacita dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Satu-satunya rasa takut yang positif dan yang luar biasa dalam hidup ini menurut saya yang paling luar biasa adalah takut akan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan yang benar? Yang pertama, rasa takut akan Tuhan adalah sadar penuh bahwa kita tidak mau mengecewakan dan mempermalukan Tuhan. Sadar penuh bahwa Tuhan melihat hidup kita. Sadar penuh bahwa kehidupan kita harus dipertanggungjawabkan suatu hari kelak. Sadar penuh bahwa kita dipanggil menjadi terang dan garam dunia. Kita tidak mau nama Tuhan dipermalukan melalui kehidupan kita. Saya pernah membaca sebuah kutipan yang memberkati saya. Kalau tidak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan. Artinya kalau saudara dan saya orang mengenal saudara sebagai pengikut Yesus, minimalnya jangan jadi batu sandungan. Idealnya harus menjadi berkat. Kita harus memiliki konsep takut akan Tuhan yang benar, maka kita akan berpikir 2 kali dalam bertindak, dalam berkata-kata, bahkan dalam sikap kita. Orang Kristen yang takut akan Tuhan akan menjaga dirinya dari kontaminasi dunia yang makin jauh dari Tuhan. Kejadian 39 mengatakan demikian. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf, dia sadar penuh bahwa hidupnya ada karena anugerah Allah. Ketika istri dari tuannya itu Potifar, saudara, istri dari Potifar mengganggu Yusuf. Yusuf tidak mau melakukan dosa karena dia tidak mau melakukan sesuatu yang mengecewakan hati Tuhan. Takut akan Tuhan yang benar adalah rasa takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Amsal ayat yang ke-13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan.
Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Tidak sedikit orang Kristen yang rajin ke gereja, namun juga senang kehidupan duniawi. Tidak sedikit orang Kristen yang bahkan jadi para pengerja di gereja, tetapi tetap masih melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Mereka mencintai kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka juga mencintai dunia beserta dengan isinya. Mereka mengaku cinta Yesus, tetapi mereka juga cinta akan hal-hal yang dunia tawarkan. Orang yang belum memiliki rasa benci terhadap kejahatan, lama-kelamaan akan makin dekat dengan kejahatan. Orang yang benar-benar bertobat akan mengalami sebuah rasa yang tidak menyukai kejahatan, muak melihat kejahatan, benci melihat kejahatan, dan senang melihat orang-orang melakukan kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita perlu takut akan Tuhan? Ulangan 10 yang ke-12 mengatakan demikian. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang akan dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ketika kita memiliki rasa takut yang benar akan Tuhan, hidup kita pasti akan berjalan dalam kebenaran dan dalam perkenanan di hadapan Tuhan. Apa yang akan terjadi apabila orang-orang benar memiliki rasa takut akan Tuhan? Yang pertama, kita akan gampang menyadari dan cepat bertobat kalau kita berdosa atau berbuat kesalahan. Contohnya Daud. Daud memiliki rasa takut yang benar terhadap Tuhan. Takut yang saya maksud bukan berarti kalau takut sama macan, kita mau jauh-jauh dari macan. Tapi kalau takut sama Tuhan berbeda dengan takut sama macan. Kalau kita takut sama Tuhan, kita gak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Kita mau nempel terus sama Tuhan. Kita mau deket terus sama Tuhan. Daud sadar dia jatuh dalam dosa. Dan dengan cepat dia berbalik kepada Tuhan dan bertobat dari dosanya. Yang kedua, kalau kita takut akan Tuhan, keadaan kita akan senantiasa menjadi baik. Menjadi baik artinya mungkin tadinya gak baik, tapi akan menjadi baik. Ulangan 6 ayat yang ke-24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita, supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Kalau saudara ingin hidupmu baik, ingin hidupmu mengalami segala yang terbaik, mulailah takut akan Tuhan yang benar. Yang ketiga, apa yang akan terjadi apabila kita memiliki rasa takut akan Tuhan? Dikatakan Mazmur 25 ayatnya yang ke-12 mengatakan demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya, Alkitab katakan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus ditunjukkannya. Mazmur 25 ayat yang ke-12. Orang yang takut akan Tuhan gak akan mengalami kebingungan, karena Tuhan senantiasa menuntun dia. Yang keempat, orang yang takut akan Tuhan, Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang takut akan Tuhan akan dilimpahi hikmat, pengetahuan. Dia akan tahu akan harus melakukan apa di masa-masa yang sukar ini. Yang kelima, yang terakhir, orang yang takut akan Tuhan akan diperpanjang usianya. Firman Allah dalam Amsal 10 yang ke-27 mengatakan demikian. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendeknya. Kita belajar pada pagi hari ini, saudara, memulai hari, memulai bulan dengan sebuah pengajaran. Takut akan Tuhan. Ketika kita menyadari kebenaran ini, maka hidup saudara akan melihat segala yang terbaik dari kerajaan surga. Saya berdoa agar mulai bulan yang baru ini, Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara dengan segala yang terbaik. Apapun yang tanganmu kerjakan menemui keberhasilan. Apapun yang mulutmu doakan menemui jawaban. Bahkan apapun yang matamu lihat menemui mukjizat kebaikan Tuhan. Saya berdoa setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, kebaikan demi kebaikan Tuhan membanjiri kehidupan saudara. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap
segenap hidupku. Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau selalu Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu.